disita itu tidak karena kuasa bank lebih besar daripada nasabah, enggak ya, tapi karena ada legalitas ya, yang tanpa kita sadari kita nggak baca dalam penandatanganannya. Jadi kalau teman-teman nih akad kredit gitu ya, teman-teman harus baca apa yang ditandatangani. Sebenarnya kita sudah menandatangani kuasa ya untuk pengambilan jaminan kita ketika ketika tidak bisa membayar lagi gitu ya, ketika macet atau ketika wan prestasi ya. Jadi bukan berarti karena kuasa bank jauh lebih besar legalitas hukumnya dibandingkan dengan nasabah, enggak ya, tapi karena ada legalitas yang secara tanpa kita sadari kita udah tanda tanganin gitu. Betul nggak, Bri? Betul, Bu. Kan Karena di awal ada tanda tangan itu, Bu. Iya ya, jadi bukan berarti misalkan yang nyicil motor nggak bayar cicilannya, terus si bank atau si finance-nya semena-mena melakukan hal, enggak ya, karena ya tadi ya tanpa kita sadari kita sudah menandatangani secara legalitas ya, mengkuasakan jika terjadi wan prestasi maka jaminannya ya itu bisa ambil sepenuhnya ya, atau bisa ditindaklanjuti gitu ya. Nah itu perlu dilakukan legalitas ya. Itu dari sisi perjanjian kreditnya ya. Kemudian ada dari sisi legalitas jaminannya ya. Jadi kalau jaminannya rumah atau tanah gitu ya, apa yang harus dilakukan ya, harus ada pihak ketiga ya yang dilibatkan. Misalnya contohnya tadi notaris ya, yang teman-teman pertemuan sebelum-sebelumnya pernah sempat bertanya ya terkait dengan KPR ya. Kemudian di situ tertulis secara legalitas bahwa si peminjam, si nasabahnya punya hak tanggungan ke bank tersebut ya. Artinya tercatat dia punya utang di BPN-nya gitu ya, atau si rumah ini atau tanah ini nggak bebas gitu ya, tapi terkait. Jadi kalau misalkan ada yang mau jual lagi, misalkan si pemilik rumahnya ngejual gitu ya, nah itu kan pas pengecekan terlihat bahwa rumah ini nggak bebas ya, mempunyai hak tanggungan di bank mana gitu ya. Nah itu secara legalitas ya. Kemudian gimana kalau mobil juga sama ya, ada pemblokiran yang dilakukan ke Samsat gitu ya, untuk meregistrasi atau membuat legalitas bahwa si mobil ini ya berada di bawah hak tanggungannya bank mana gitu ya, karena jaminan sebagai pinjaman ya, jaminan pinjamannya gitu ya. Nah itu berkaitan dengan legalitas. Jadi kalau yang teman-teman di kredit itu nanti biasanya akan akan belajar sedikit terkait dengan legalitas ya. Kemudian profitabilitas dan produktivitas ya. Tentunya pemberian kredit ini kaitannya dengan profitabilitas dan produktivitas dari suatu perbankan ya, yang berasal dari nasabahnya ya. Jadi kalau biasanya di divisi bisnis gitu ya di perbankan atau misalkan di kredit, mereka akan berdoa nasabahnya pada lancar-lancar gitu ya, usahanya sukses-sukses ya, karena berawal dari nasabahnya yang memiliki usaha yang lancar, yang produktif, yang profit, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh ke kredit yang dimilikinya ya, lancar juga ya bayarnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya tuh Ibu? Ada ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kurang lebih gambaran umum ya terkait dengan tahapan umum prosedur kredit
ya. Biasanya dimulai dari adanya permohonan kredit yang dilakukan sama nasabah ke bank, baik itu bisa berupa promosi ya, jadi nasabahnya yang nawarin atau banknya yang nawarin atau nasabahnya yang mengajukan ya, yang menanyakan langsung ya, yang membutuhkan terkait dengan produk kreditnya ya. Kemudian setelah permohonan biasanya dilakukan analisis ya, analisis kredit ya. Nanti dari analisis kredit ini banyak hal yang perhitungkan ya, dianalisis. Kemudian setelah dianalisis nanti dibuat keputusan ya. Jadi dari hasil analisisnya, dari hasil diskusinya atau rapatnya itu nanti keluar tuh keputusan, diterima atau ditolak kreditnya ya. Nanti kalau misalkan ditolak, maka tergantung. Kalau prosesnya itu masih bisa misalkan kayak contohnya kekurangan dokumen gitu ya, nah itu mungkin bisa diajukan ulang. Atau misalkan kayak perhitungannya tadi ya, saya pendapatannya segini gitu ya, pengajuannya segini, ternyata nggak masuk di reject karena tidak memenuhi. Kalau masih bisa diperhitungkan ya, maka itu akan diajukan ulang ya. Solusinya ya tergantung dari permasalahannya tadi. Kalau misalkan tadi karena dia pendapatannya sekian, mengajukan biayanya tenornya dan pengajuan plafonnya sekian ya, tenornya sekian ya, bisa diperpanjang tenornya atau bisa dikurangkan plafonnya untuk bisa masuk ke perhitungan tadi ya, DSR-nya ya. Nah itu di proses analisis. Tapi kalau ternyata memang udah karakternya sangat buruk gitu ya, pinjamannya sudah banyak di mana-mana ya, kartu kreditnya banyak, pinjamannya sampai menggunung gitu ya, karena berbunga terus gitu ya, menggulung, maka itu keputusannya reject titik ya. Jadi nggak akan bisa diusahakan ya, nggak akan bisa dipermohonan lagi kreditnya gitu ya. Jadi sudah tidak bisa diselamatkan pengajuannya ya. Tapi kalau selagi masih bisa dilakukan pengajuan, biasanya nanti akan kita kasih solusi lain kalau masih bisa diatasi ya. Kenapa? Karena pada dasarnya balik lagi ya, nyari nasabah itu sulit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau mengajukan, biasanya diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi jangan sampai juga karena kita udah mengupayakan semaksimal mungkin nanti jadi masalah juga buat banknya, itu enggak ya. Selanjutnya setelah keputusan tadi di ACC, dilanjutkan dengan perjanjian kredit atau yang kita kenal dengan PK ya. Perjanjian kredit itu biasanya yang dilakukan penandatanganan ya, kemudian penyerahan jaminannya gitu ya. Tapi biasanya ada beberapa yang penyerahan jaminannya sebelum ya, atau pada saat perjanjian kredit ya. Jadi tergantung case-nya. Kayak kemarin teman-teman nanyakan terkait dengan take over ya, mungkin kan jaminannya bisa diambil pada saat perjanjian kredit ya. Jadi pas pada saat perjanjian kredit ya, atau sebelum-sebelumnya karena pengajuannya misalkan rumah developernya kerjasama ya, biasanya jaminannya sudah diberikan sebelum perjanjian kredit ya. Artinya perjanjian kredit ini nanti penandatanganan secara legalitas ya. Kalau misalkan jaminannya rumah, biasanya di hadapan notaris juga untuk penandatangannya. Jadi nanti tanda tangannya itu nasabahnya datang ke cabang, kemudian nanti tanda tangan di depan bisa manajernya atau admin kreditnya ya, di depan marketingnya ya, dan di depan notaris ya jika dibutuhkan ya. Kalau notaris biasanya kaitannya sama KPR ya, berkaitan dengan legalitas KPR ya, rumah. Kemudian nanti setelah perjanjian, setelah penandatanganan, biasanya
dilakukan realisasi kredit. Realisasi kredit ini tergantung, biasanya ada yang langsung pada saat hari hari penandatanganan atau perjanjian kredit. Ada juga yang realisasi dilakukan setelahnya, ya, misalkan 1 atau bahkan 2 hari kerja, tergantung dari banknya ya. Tapi biasanya di hari yang sama kok. Ya, selanjutnya monitoring. Jadi setelah realisasi, setelah pencairan kreditnya, ya, dananya sudah masuk ke nasabah, ya, yang dilakukan sama bank itu tidak putus, tapi ada proses selanjutnya yaitu monitoring, ya, dan pengawasan. Dilihat, dicek ya, seperti apa pengembalian atau pembayaran cicilannya, ya, dimonitoring terus. Nanti kalau misalnya ternyata terjadi keterlambatan, apa yang harus dilakukan, ya, idealnya seperti apa, apakah langsung diambil jaminannya. Nah, itu juga ada kriteria dan ada aturannya, ya. Kemudian selanjutnya ada penanganan kredit bermasalah. Jadi kalau tadi ya terlambat, kemudian ada range-nya, ya, jadi ada 5 tahapan, ya, kategori kredit bermasalah, ya. Nah, lancar itu kalau tidak terjadi keterlambatan, ya. Kemudian terjadi keterlambatan berapa? 0 sampai 90 hari, ya, itu termasuk DPK, ya. Kemudian dari 90 sampai 120, ya, itu ke kategori kurang lancar, ya. Selanjutnya dari 120 ke 180 gitu ya, itu termasuk kategori ya. Kemudian selanjutnya, ya, baru kategorinya ya, setelah 180 itu kategorinya ya, sampai itu kategorinya macet. Nah, penanganannya itu disesuaikan dengan setiap kategorinya, gitu ya. Nanti apa yang perlu dilakukan, jadi nggak semata-mata main ambil jaminan aja, gitu ya. Tapi kalau misalkan sekiranya nasabahnya masih kooperatif, ya, ada penanganan lain, ya, yang bisa dilakukan, ya, untuk menjaga atau masih tetap terjadi, ya, kredit di bank tersebut, gitu ya. Jadi masih diberi solusi lah, ya. Solusinya tentunya bukan dibayarin sama banknya, ya, tapi dilakukan tahapan lain untuk bisa tetap berjalan, ya, kreditnya, ya, dan masih bisa mampu membayar, ya. Barulah tahapan selanjutnya adalah pelunasan. Nah, pelunasan ini nanti ada gambaran yang perlu dilakukan, ya. Gimana kalau pelunasannya jatuh tempo, gimana kalau pelunasannya dipercepat, gitu ya. Gimana kalau pelunasannya sebagian. Nah, itu punya ketentuan tersendiri, gitu ya, terkait dengan pelunasan. Tapi kalau sudah full 100%, ya, misalkan contohnya jatuh tempo, ya, berarti tahapan ini sudah berakhir di prosedur kredit, ya. Jadi ke teman-teman yang di posisi kredit ini akan mengabaikan, ya, nasabah tersebut, atau misalkan sudah berakhir dalam pemantauan kreditnya di pelunasan. Tapi gimana yang dilakukan? Biasanya ada lagi, ya, ditawarin lagi, ya, di follow up lagi, ya. Kemudian ada yang coba pengajuan kembali di tahapan awal lagi, ya. Jadi apalagi nasabahnya yang potensial, ya, yang masih produktif, yang selama ini kreditnya lancar, biasanya ditawar-tawarin lagi tuh, ya, disuruh minjem lagi, ya.
Nah, ini kurang lebih tahapan umum di prosedur kredit ya, walaupun biasanya kalau materinya istilahnya beda-beda, tapi uh, apa intinya sih sama-sama aja ya tahapannya seperti itu. Nah, permohonan kredit yang pertama itu tahapan pertama di dalam prosedur umum adalah permohonan kredit ya. Jadi tahapan permohonan kredit ini adalah langkah awal dari proses pinjaman nasabah di bank, gitu ya. Nah, apa sih yang dilakukan dalam permohonan kredit? Tentunya di tahapan ini nasabah mengajukan surat permohonan kredit untuk bisa disetujui gitu ya. Jadi calon nasabah ini akan mengisi ya atau memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk proses pengajuan kreditnya. Ya, jadi salah satu syarat yang dipenuhi oleh pemohon kredit yaitu surat permohonan kredit. Ya, jadi harus ada tuh surat permohonan kredit. Fungsinya untuk apa? Kalau audit itu nanti akan mengecek ya, karena kita tahu bahwa si nasabah tersebut yang minta untuk diajukan kreditnya, bukan si bank dapat data misalkan comot KTP ketemu di jalan gitu ya, atau siapa gitu ya, terus ajukan main tanda tangan terus nanti cair ke rekening dianya gitu ya. Jadi istilahnya surat permohonan kredit ini adalah pernyataan bahwa si calon nasabah ini yang mengajukan kreditnya ke bank ya. Jadi surat permohonan kredit adalah sebuah surat yang dibuat oleh pemohon, atau ada yang dibilangnya surat, ada yang bilangnya proposal, ada yang bilangnya aplikasi gitu ya, aplikasi permohonan kredit, ada proposal permohonan kredit ya, kurang lebih sama aja sih isinya ya. Untuk mengajukan permohonan pinjaman berupa uang kepada lembaga keuangan seperti bank guna untuk membiayai kegiatan usaha pemohon ya, atau membiayai pembelian suatu barang ya. Jadi isinya adalah si nasabahnya yang mengisi atau memohon sejumlah uang gitu ya, ke minjam ya ke bank, suatu lembaga ya, baik itu bank maupun non bank ya. Nah, prosesnya di proses atau alur kerja pada permohonan dan penyaluran kredit, yang pertama tentunya membuat proposal atau mengisi gitu ya, mengisi form ya. Nah, itu yang diisi tentunya yang bankable. Bankable di sini adalah tadi ya, profilnya masuk, maksudnya sesuai ya dengan ketentuan persyaratan yang ada di bank. Kemudian tadi ya, data historis usahanya, misalkan kalau dia profilnya apa ya, kalau usaha maka isi data selengkap-lengkapnya terkait dengan usahanya ya, sumber dan penggunaan dananya ya, jenisnya pilih apa tadi ya, misalkan mau buat tujuannya buat KPR gitu ya, maka jenisnya disesuaikan ya. Jadi tujuannya jelas ya, nanti mengikuti dari jenis yang dipilih ya. Jumlahnya berapa ya, jumlah berapa dana yang akan dipinjam ya, penggunaan dananya tadi untuk apa, dan cash flow perusahaannya tadi ya. Kalau perusahaannya sudah besar ya, atau misalkan sudah tersusun dengan rapi, biasanya minta laporan keuangannya ya. Kalau pegawai minta mutasi rekeningnya. Kalau UMKM biasanya minimal mereka punya catatan cash flow-nya gitu ya. Nah, itu kemudian mengisi formnya permohonan kredit, kemudian nanti dianalisa awal oleh pejabat bank. Jadi pada saat permohonan itu diajukan, nanti ada proses wawancara biasanya ya. Kenapa dilakukan proses wawancara? Karena untuk mengetes si nasabah tersebut benar nggak ngasih informasinya ke aplikasinya tadi ya. Bisa jadi takutnya dibesar-besarkan gitu ya,
Misalnya kalau pada saat ditanya kan keceplosan tuh kalau bohong gitu ya. Terus kalau perlu misalkan analisa di awal, nanti setelah permohonan ada visit pertama ya, misalkan datang kalau dia pengusaha atau usaha, dicek tuh tempat usahanya ya, dilihat kira-kira usahanya seperti apa ya, bener nggak usahanya yang ditulis ini, yaitu disurvei lah istilahnya ya, dicek, oh bener, oh rumahnya benar di sini gitu ya, pengajuannya oh benar, datanya ini yang diisi, di cross check, didatangi langsung ke alamat yang tertulis sama gitu ya. Nah itu biasanya diproses visit di awal ya. Nah selanjutnya apa saja sih yang disertakan di dalam permohonan ya, tentunya itu yang berkaitan dengan persyaratan ya yang sudah teman-teman sampaikan ya, baik identitas diri berupa KTP, NPWP, identitas perusahaannya ya berupa berupa NPWP gitu ya, kemudian SIUP, TDP atau NIB ya, dan akta pendirian dari notaris. Nah itu dilampirkan ya. Kemudian laporan keuangannya itu seperti apa ya, itu dilampirkan ya. Kalau pribadi gimana tadi ya, mutasi rekening aja diberikan, itu kan nanti akan terlihat tuh pendapatan sama pengeluarannya seperti apa ya. Kemudian yang selanjutnya yang berkaitan dengan dokumen jaminan. Dokumen jaminannya ya disesuaikan tergantung jaminannya yang disertakannya apa ya. Kalau sertifikat biasanya ada yang dinamakan dengan SHM dan SHGB ya. Yang saya lihat teman-teman kemarin udah udah disertakan ya di dalam studi kasus yang kemarin diberikan, itu persyaratannya kurang lebih sudah disertakan, artinya teman-teman sudah mengenal tuh yang mana yang namanya sertifikat gitu ya, yang mana yang namanya BPKB ya, itu teman-teman sudah menyertakan. Kalau sertifikat itu ada dua, ada SHM, ada SHGB ya. Sedikit terkait dengan legalitas, biasanya kalau di SHM itu yang paling tinggi biasanya ya, sertifikat hak milik. Di bawahnya ada SHGB, itu sertifikat hak guna bangunan. Artinya biasanya kalau SHGB itu ada range waktunya ya. Jadi kalau SHM ya hak milik, jadi seumur hidupnya atau yang tercantum di sertifikatnya yaitu selamanya milik dia gitu ya. Tapi kalau misalkan SHGB itu karena hak guna bangunan, maka ada range waktunya, biasanya 25 tahun sampai 30 tahun ya, itu pun hak guna dari nama yang tercantum ya. Tapi kalau misalkan lewat dari range waktu atau tahun tersebut, biasanya itu tergantung ya. Kalau ternyata punya pemerintah, balik lagi ke pemerintah ya, atau punya developer ya, balik lagi ke developer ya. Jadi harus diperpanjang kalau SHGB ya. Jadi kalau misalkan kita mau memberikan pinjaman kredit, maka ya sesuaikan. Kalau SHGB maka pinjamannya kalau bisa sesuai dengan yang ada di SHGB-nya, maksimal range waktunya sampai di SHGB-nya ya. Kemudian invoice dan lain-lain ya, ini berkaitan dengan dokumen jaminan. Saya rasa kayaknya teman-teman sudah mengenal ya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor ternyata yang menjadi pertimbangan awal pengajuan ke bank ya. Yang pertama, tujuan dari penggunaan dananya ya, butuh nggak sih sebenarnya orang ini gitu ya, dari pengajuannya ya, benar nggak yang dikatakan butuh ini, benar nggak kira-kira ya penggunaan dananya. Itu jangan sampai misalkan ngomongnya buat beli ini tapi ternyata nggak dibeli tuh gitu ya, yang dituliskan ya. Terus di riwayat kredit sebelumnya ya, yang kita kenal dengan BI checking ya atau SLIC ya. Jadi itu juga akan melihat karakter dari seseorang ya. Kalau misalkan tadi ya ternyata dicek dia banyak kreditnya ya, atau ternyata dicek kreditnya banyak yang menunggak atau yang nggak terselesaikan ya, maka
maka itu menjadi penilaian tersendiri yang memungkinkan pengajuannya berarti akan di reject di awal, ya. Selanjutnya profil resiko dan karakter pemohon, ya. Jadi nanti akan dilihat kira-kira nasabah tersebut, ya, terkategori resiko atau enggak, gitu ya. Kemudian karakternya seperti apa. Kalau bagus biasanya memungkinkan ini akan lancar ya ke depannya. Ya, kalau misalkan ada itikat baik untuk membayar, ya. Kalau karakter pemohonnya dilihat dari BI checkingnya, ada historinya, ternyata dia lancar terus, ya biasanya berarti akan lancar terus, gitu ya. Nah, seperti itu. Potensi kontribusi kredit terhadap bank, ya, kira-kira. Nah, itu nanti kaitannya sama perencanaan kredit, ya, yang dilakukan sama bank. Nah, karena setiap produk itu memiliki karakteristik yang berbeda, keuntungan yang berbeda, bahkan resiko-resiko yang berbeda. Maka biasanya kaitannya sama kondisi perbankan tersebut, ya. Mana produk-produk kredit yang menguntungkan lebih banyak misalkan, maka berapa target yang perlu diberikan, gitu ya, untuk bisa memberikan kontribusi kredit yang sesuai dengan target atau strategi kita, ya. Permohonan kredit ini merupakan tahap yang krusial tentunya, ya, dalam proses pemberian kredit, karena memungkinkan juga tuh terjadi reject atau ditolak ya satu aplikasi di dalam proses pemberian kredit, ya, karena tadi ya itu akan di cross check secara dokumen yang diberikan maupun kondisi yang ada, ya. Banyak sekali bahkan proses kredit itu di rejectnya pada saat permohonan kredit, ya, nggak memenuhi syarat dan kondisi yang diharapkan, ya. Kelengkapan dokumen dan komunikasi awal yang baik mempengaruhi kelancaran proses selanjutnya, ya, karena tadi ya akan diwawancara biasanya di awal, kira-kira informasi yang disampaikan nih sesuai nggak dengan yang dituliskan, ya. Nanti akan diwawancara biasanya, ya, dan di situ juga akan dinilai secara awal, ya, dinilai secara analisis dulu ya sebelum dihitung dengan detail, ya. Kemudian petugas kredit harus objektif, terdidik, dan berorientasi pada prinsip kejadian, ya. Jadi kalau teman-teman di kredit sebenarnya akan tergiur banyak hal yang memungkinkan menjadi keuntungan dari satu pihak, gitu ya. Jadi banyak sekali sih kalau sebenarnya jadi udah rahasia umum atau jadi hot topic lah, gitu ya, yang sebenarnya sudah rasanya biasa, gitu ya. Ya, kalau teman-teman di kredit tuh biasanya nanti dari nasabah suka ada fee atau tips, ya. Nah, itu harus diketahui mana yang boleh, mana yang nggak boleh, ya. Jadi kalau misalkan ada yang baru permohonan terus ngasih uang, gitu ya, ya biar bisa diperlancar, nah itu berarti khawatir ya perhitungannya tidak objektif, jadi nggak boleh, ya. Kalau itu kalau ketahuan audit berarti nanti akan ditindaklanjuti, gitu ya. Jadi tapi kayak sudah hal lumrah ya, yang sebenarnya kayak sudah habit, gitu ya. Kalau teman-teman coba tanya proses, gitu ya, itu biasanya nanti udah dibilang tuh, gitu ya. Nanti kalau di ACC 5% dari pengajuannya, ya, atau misalkan 10% dari pengajuannya. Nah, itu sebenarnya yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Khawatir tidak objektif dari analisa permohonan kreditnya, ya. Jadi tidak diperbolehkan, ya.
Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Imelda, mau tanya nggak Imelda? Ya Bu, belum ada sejauh ini. Kayla, mau tanya nggak Kayla? Belum ada Bu pertanyaannya. Ya, oke. Saya lanjut ya. Nah, ini kurang lebih contoh aplikasi yang dilakukan pada saat pengajuan kredit ya. Boleh ada yang bilang aplikasi, ada yang surat, ada yang proposal ya, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Jadi ada yang ada pengisian yang dilakukan ya oleh si nasabah. Jadi ini walaupun formnya dari banknya ya, tapi isinya ini adalah permohonan si nasabah untuk pengajuan kredit gitu ya. Jadi ada jenis kredit yang akan diambilnya kira-kira yang mana gitu ya. Kemudian pengisian profilnya, data pribadinya gitu ya, itu diisi selengkap-lengkapnya ya. Kemudian data keluarganya, statusnya apa ya, dia sudah menikah atau belum menikah. Kalau sudah maka diisi data pasangannya ya, data emergency kontaknya ya, pekerjaannya apa ya, itu ditulis secara detail. Biasanya ya pengisian ini nanti akan di cross check tuh tadi. Wawancara awal tuh ditanya ke yang bersangkutan dan akan di cross check misalkan ke tempat kerjanya, bener nggak kerja di sini ya. Terus ditanya ke HRD-nya, bener nggak gajinya sekian ya, untuk meng-cross check kira-kira data yang disampaikannya benar atau enggak ya. Kemudian perusahaannya ini benar ada atau enggak kita jangan sampai jangan ternyata yang diisi ngarang gitu ya. Terus permohonan kreditnya berapa ya yang mau diajukan, jangka waktunya mau berapa lama ya. Kemudian termasuk ke dalam kategori jenis kredit yang mana gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada informasi tambahan yang dibutuhkan ya, si nasabahnya itu ngisi punya hutang di tempat lain atau enggak ya, karena ada beberapa yang terdaftar di BI checking di Slick, ada yang enggak terdaftar ya, yang kayak pinjaman-pinjaman ke tetangga gitu ya, ke orang tua, ke saudara ya. Nah, itu kan tidak akan terregistrasi ya, atau tidak akan tercatat, maka diisi oleh yang bersangkutan ya. Kemudian pinjamannya ini menggunakan agunan apa ya, data agunannya diisi lengkap ya. Terus dokumen-dokumen yang dilampirkannya apa ya, ada atau enggak ya. Nah, itu harus ditulis ya, atau di cross check ya. Biasanya kalau nggak ada di sini, biasanya suka ada di map form, di map pengajuan kreditnya ya, apa aja sih dokumen yang sudah tertera ya. Karena biasanya banyak juga yang pengajuan tapi ternyata dokumennya belum sepenuhnya diberikan ke bank ya. Walaupun ini cuma sebatas fotokopi gitu ya, tapi ada beberapa dokumennya yang belum lengkap ya. Jadi itu sebagai notes. Kalau dokumennya belum lengkapnya yang nggak krusial, biasanya nanti akan ditagih sambil berjalan prosesnya. Tapi kalau dokumennya krusial, maka harus diminta di awal dan harus ada dulu, baru bisa ditindaklanjuti prosesnya ya. Nah, ini ada pernyataan, di mana pernyataannya adalah pernyataan si pelaku dari pemohon kreditnya gitu ya, kemudian ditandatangani ya. Oke,
proses permohonan kredit ya. Setelah